Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara onlineku, kita jumpa di Semangat Hidup Usia Lanjut dengan Kebun Loteng. Saudara onlineku, pada kesempatan sore hari ini kami ingin melanjutkan pembuatan jalusi bajaringan solusi tampias. Lanjutan kelima. Nah, ini lanjutannya sudah kelima karena tahapannya semakin naik atau tahapannya semakin tinggi dan mendekati pada tahapan akhir, tapi belum akhir dari proses perangkaian. Untuk kesempatan kali ini, saudara-saudaraku, kami ingin menginformasikan atau menunjukkan tahapan kelima adalah, atau lanjutan kelima adalah membuat lubang dudukan untuk nanti menyatukan antara bilah kisi-kisi dengan tulangan atau bingkai jalusi bajaringan. Nah, saudaraku, seperti sudah kami sampaikan kemarin bahwa di video yang lalu, bahwa untuk membuat dudukan agar bisa menyatu dengan bilah jalusi bajaringan dengan bingkai atau tulangan bajaringan, yaitu bilahnya jalusi itu adalah reng bajaringan, sedangkan tulangan atau bingkai dari bajaringan adalah kanal C, perlu adanya pola. Pola sudah kemarin kami sampaikan dan sudah kami tandai polanya. Saudaraku bisa perhatikan, yang paling bawah terdapat nomor 1, baik bingkai kiri maupun bingkai kanan ada nomor 1, KR1, KN1. Begitu juga KR2, 3, 4, 5, dan 6 seterusnya sampai dengan terakhir, yaitu atas ada 37, karena ini bilahnya memerlukan 37 karena ketinggiannya 132,2 cm dengan jarak antara bilah 3,5 cm memerlukan 37 bilah. Nah, sehingga bilah dengan pola yang ada di dalam bingkai dari jalusi harus sama, posisinya pun harus sama. Oleh karena itu, sebagaimana kami tunjukkan, sudah kami pola dan sudah kami lukai. Jadi masing-masing sudah kami lukai. Kenapa dilukai? Karena agar nanti saat membuat lubang bisa berpresisi, bisa persis antara dudukan bilah bajaringan, bilah kisi-kisi bajaringan dengan bingkai jalusi bajaringannya. Nah, saudara onlineku bisa perhatikan cara pelubangannya dan nanti bagaimana cara menyatukannya. Nah, saudara onlineku, untuk membuat lubang agar tidak merusak alas bawahnya, yaitu meja, ataupun bila mana saudaraku nanti akan membuat misalnya langsung di lantai, tidak merusak lantai, perlu adanya bantalan. Bantalan kami gunakan dengan bisa kayu, bisa triplek untuk membuat lubangnya. Nah, untuk pembuatan lubang, saudaraku, kita harus memerlukan alat, yaitu kami menggunakan bor, bisa menggunakan bor listrik atau menggunakan bor cordless, dan menggunakan mata bor yang berukuran 3,5 mili. Kenapa 3,5 mili? Karena agar nanti ukurannya sama dengan ukuran dari paku rivetnya. Paku rivet yang kami gunakan adalah 435, ukuran 435, sehingga besaran dari bor yang harus digunakan adalah 3,5
mili. Nah, kita akan membuat lubang dari masing-masing pola yang sudah dilukai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudaraku, titik yang ada atau pola yang ada itu satu batang bingkainya itu ada 74 titik. Kita harus membuat lubang 74 kali 2. Berarti ada 144 lubang. Jadi 72 lubang dikalikan 2 menjadi 144 lubang. Jadi harus kita lubangi semua di masing-masing titik yang sudah kita lukai. Jadi tahapannya kita berikan lubang semuanya, kita buat lubang semuanya. Baru tahap selanjutnya adalah merangkai. Nanti menyatukan antara bilah jalusinya dengan bingkai atau tulangan dari jalusi bajaringan. Kita selesaikan dulu sampai terakhir. Pembuatan lubang sudah kami lakukan. Keseluruhan dari titik yang sudah kita lukai sesuai dengan pola sudah kami lubangi. Bisa saudara saksikan sudah terdapat lubang-lubang dari angka 1 sampai dengan angka 37 sudah kita buatkan lubang. Demikian juga dengan bingkai yang sebelah kanan dari nomor 1 sampai dengan terakhir nomor 37 sudah kita buatkan lubang. Nah, sekarang saatnya tinggal merangkai. Nah, bagaimana saudaraku caranya merangkai? Nah, untuk merangkai harus kita siapkan dulu paku rivetnya. Paku rivetnya kami menggunakan paku rivet kode nomor SD 00435, ukurannya ya 3,2 kali 9,5 mm. Nih. Jadi kami menggunakan paku rivet yang ukuran 3,2 kali 9,5 mm. Nah, kemudian kita menggunakan alat yaitu tang rivet untuk nanti mengikatkan antara bilah jalusi dengan bingkainya. Nah, sebagai contoh saudaraku, caranya menyatukan
kita ambil dulu bisa dari yang nomor paling tinggi, yaitu nomor 37. Ini yang nomor 37 dan ini yang KR. Jadi kita harus melihat bingkai mana yang KR. Ini bilahnya yang KR dan ini adalah bingkai yang KR. Nah, nomornya adalah nomor 37. Jadi ini adalah bilah yang nomor 37 kita ketemukan dengan bingkai dari Bajaringan Kanal C yang nomor 37. Nah, caranya kita pindahkan dulu yang bilah yang satunya, kita simpan. Lalu kita posisikan, lubang harus persis ketemu dengan lubang. Nah, jadi harus lubang ketemu dengan lubang. Lalu kita masukkan rivet, kita posisikan persis. Jadi kita cari posisi yang tepat, kemudian paku rivet kita masukkan. Nah, baru kita kuatkan ikatannya dengan menggunakan tali paku rivet. Kemudian yang satunya, lubang satunya pun juga harus kita cari posisi yang tepat. Kita masukkan paku rivetnya. Baru kita ikat, kita tarik dengan paku rivetnya. Nah, ini posisinya sudah menyatu, dan nanti kalau di sebelah kanannya sudah kita ikatkan, maka akan sangat kuat. Nah, untuk memudahkan kita bantuan dengan kita dicarikan posisi yang bisa menahannya. Jadi saudaraku bisa mencari posisi yang paling memudahkan untuk bekerja. KR, KR, sebelah juga kita kasih paku rivet, lubangnya kita
samakan posisinya. Lalu yang berikutnya bilah K35, dan tentunya ini pun juga pada bilah KR35. Berikutnya KR34. Jadi ini harus kita lakukan secara berurutan sesuai dengan nomor, dan jangan sampai nomornya salah. Kalau nomor salah itu artinya nanti akan mengalami kesulitan karena lubangnya tidak sama. Akan ketemu dengan lubang yang sudah di pola sebelumnya. Jadi lubang ini sudah sesuai dengan pola. Berikutnya KR33, jangan lupa harus disesuaikan dengan pola yang sudah kita atur sebelumnya. Salah mengambil bilah bisa mengalami kesulitan. Cara ini kami lakukan terus dari ujung sebelah kiri sampai selesai ke ujung yang sebelah kanan, dan nanti ujung sebelah kanan itu akan bertemu antara bilah KR1 dengan bingkai KR1. Begitu seterusnya harus kita ikatkan dengan menggunakan paku rivet, dan bila mana sudah terpasang yang bilah bingkai yang sebelah kiri, dilanjutkan dengan bingkai sebelah kanan atau bingkai sebaliknya. Lalu kita pasangkan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kita ikatkan. Nah, demikian seterusnya, kemudian sampai selesai, dan akhirnya akan membentuk jalusi. Nah, bila mana saudara onlineku tadi yang kami lakukan itu sudah terpasang semua, akhirnya akan terbentuk jalusi sebagaimana dua bidang jalusi yang sudah selesai kita buat, yang sudah selesai kami buat, yang ukurannya sama dengan yang sedang dalam proses tadi. Nah, itu yang saudara onlineku akan tempuh bila mana akan membuat jalusi baja ringan solusi tampias
dan solusi silau. Nah, ini adalah langkah yang belum tahap akhir, karena nanti masih ada tahap, yaitu membuat tutup dari ujung masing-masing bidang jalusi harus kita tutup. Dan setelah itu tahapannya merangkai jalusi sudah selesai, dan dilanjutkan dengan pemasangan jalusi pada ruang atau bidang yang akan kita pasang. Demikian saudaraku, bila mana kurang berkenan kata-kata kami mohon maaf, dan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir. Dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan saudaraku, sehingga kami bisa mewujudkan video pembuatan jalusi baja ringan solusi tampias sekaligus solusi silau sinar matahari. Selamat mengikuti video-video berikutnya, tahapan pembuatan jalusi hingga pemasangannya nanti di bidang yang akan kita pasang. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.